Maka kemudian setelah didapatkan itu mereka membuat strategi bagaimana cara menghancurkan bahasa itu. Prancis menggunakan cara berangus. Pokoknya pengajaran-pengajaran yang menggunakan bahasa Arab, pengajaran-pengajaran Quran itu diberangus, ditutup. Maka kalau ada salah satu buku tentang pembahasan tentang wakaf, penulisnya Dr. Ibrahim Al-Bayyumi Ghanim menulis tentang judulnya Al-Awqaf was Siyasah fi Misr, wakaf dan politik di Mesir. Di situ beliau mengatakan bahwa tahun 1883 Al-Katatib tadi itu, tempat anak-anak belajar Quran itu sudah mulai ditutup. 1883 itu sudah mulai ditutup. Lihat ya. Jadi gaya Perancis diberangus, gayanya memberangus. Tapi Inggris menggunakan gaya yang lebih halus. Bagaimana caranya? Dia buatkan isu di masyarakat, dibuat image, dibentuk image di masyarakat, dibuatkan sekolah itu 3 level. 3 level. Level yang paling rendah, gitu ya, atau yang paling tinggi. Level yang paling tinggi, ada level yang tengah, ada yang level paling rendah. Dibuatkan isu itu. Ini intinya ingin memberangus, dan nanti silahkan dinilai di negeri ini ya. Level yang paling rendah itu adalah yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, maka dia diletakkan di musola-musola, di surau-surau, bahkan suraunya kadang kumuh, ya kan, kotor, tidak terurus, air tidak lagi berwarna jernih tapi berwarna hijau, ya kan, dan seterusnya. Aroma tidak jelas. Disitulah orang belajar Quran, orang belajar bahasa Arab, dan disebut sebagai sekolah informal. Oke. Naik lebih tinggi dari itu ada sekolah menengahnya. Level menengahnya adalah sekolah yang mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan Quran, ada sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, tapi tambahi dengan bahasa Inggris. Itu sekolah levelnya lebih mulia. Sekolah yang tertinggi adalah international school. Sekolahnya bahkan diajarkan dengan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Arab, la Arabia wala Quran. Mirip dengan negeri kita. Itu strategi Inggris. Strategi Inggris. Dengan itu akhirnya terbentuk di image muslimin, teman-teman, bahwa orang kalau belajar Quran, orang kalau belajar bahasa Arab itu levelnya rendah sekali. Dengan model itulah maka muslimin menjauh dari Al-Qur'annya. Begitu menjauh dia dari Al-Qur'annya, nah muslimin sudah tidak kenal Quran. Banyak orang jangankan isinya, baca Quran saja nggak benar. Baca Quran tidak benar. Kok baca Quran mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim nggak benar bacanya, gitu ya. Ini terjadi sampailah kita di zaman sekarang, muslimin mulai sadar kembali dengan Qurannya, alhamdulillah. Orang mulai mengajarkan Quran di sekolah-sekolah formal, akhirnya international school, kalau nggak ngajarin Quran ditinggal juga, nggak ada muridnya juga. Oke, dia harus mengajarkan Quran. Masjid-masjid seperti Al-Irsyad ini, masjid yang bagus, besar, gagah, strategis, dan seterusnya, jelas diajarkan Quran-Quran, dan seterusnya. Dan kemudian image-nya mulai berubah. Hari ini mulai berubah. Begitulah. Kebangkitan ini tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak siapapun. Kebangkitan ini mudah. Anda mudah menandainya. Lihat, mudah sekali menandainya. Persis seperti kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika Umar mengatakan, "Amma inna nabiyakum qad qala," bahwa nabi kalian pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Alkitab, dan Allah jatuhkan juga dengan Alkitab. Jadi mudah, kalau bicara kebangkitan mudah sekali. Ini adalah zaman muslimin mulai bangkit. Dan sekali lagi, mau Anda upayakan apapun, mau buat konspirasi yang bisa menghilangkan gunung sekalipun, tapi tidak bisa menghentikan kebangkitan umat ini.